pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Aninda Putri Arianto, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Penggunaan smartphone yang sangat meluas pada perkembangan zaman sekarang tentu saja tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatif bagi para penggunanya, terutama bagi pelajar. Para siswa dibebaskan menjelajah berbagai sumber informasi dari pembelajar, mulai dari buku elektronik ataupun jurnal-jurnal. Argumentasi. Handphone adalah gadget yang sangat diperlukan di masa seperti ini. Handphone merupakan alat komunikasi elektronik suara yang biasa atau bisa dibawa kemana-mana. Memiliki kemampuan untuk mengirim pesan secara tepat, baik berupa tulisan maupun dalam kesehariannya. Para siswa tidak bisa meninggalkan handphone, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi, sehingga memiliki berbagai fungsi. Sekaligus bukan hanya alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat fungsi lainnya, seperti sebagai media hiburan, sebagai media bisnis, dan lain sebagainya. Kini kita mengenal istilah smartphone atau ponsel pintar yang disebut dengan handphone. Keuntungan yang didapatkan jika para siswa dan siswi diperbolehkan membawa handphone, salah satunya adalah para siswa dan siswi bisa mencari informasi lebih dalam mengenai materi yang disampaikan oleh guru dan sumber yang jelas, sehingga siswa dapat mengerti atau dapat mengulang materi. Beberapa orang beranggapan bahwa menggunakan handphone saat jam pelajaran dapat membuat siswa tidak berkonsentrasi. Ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran dan siswa asyik bermain, handphone membuat siswa tidak mendengarkan materi apa yang dijelaskan oleh gurunya. Siswa juga tidak peka terhadap lingkungan sosial karena sering menggunakan handphone. Jadi, untuk itu kami menyarankan kepada orang tua murid agar memperbolehkan para siswa dan siswi untuk membawa handphone yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada reporter kami yang akan menjelaskan sesi tanya jawab terkait judul kita. Selanjutnya kita langsung saja ke reporter kita yang bernama Nurobia Azahra. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Nurobia Azahra. Di sini saya akan mewawancarai bersama narasumber saya, yaitu bernama Pak Suroso, terkait pentingnya menggunakan handphone di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Langsung aja kita ke narasumber saya. Sebelumnya, ternyata penggunaan handphone dapat berdampak pada minat belajar siswa. Benar. Ada yang karena handphone belajarnya tambah semangat, ada juga gara-gara handphone belajarnya jadi malas. Tapi mayoritas gara-gara handphone belajar jadi malas karena kebanyakan main game di handphone. Selanjutnya, menurut Bapak, apa manfaat yang bisa diperoleh dari buka dari handphone? Ya, manfaatnya banyak sebenarnya kalau digunakan dengan baik. Bisa mendapatkan ilmu yang lebih ketika menggunakan handphone dengan baik. Artinya digunakan untuk belajar, digunakan untuk hal-hal yang positif, digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Bisa mungkin setting dengan ilmu yang tidak didapatkan di kelas atau di buku atau dari gurunya, bisa setting dari itu. Jadi kembali lagi kepada pemanfaatan sendiri yang punya. Kalau ingin bermanfaat berarti gunakan hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, apakah dampak pengguna handphone dalam kehidupan sehari-hari?
Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positifnya tadi ya, jadi belajar lebih cepat, ilmu pengetahuan cepat, dapat informasi cepat. Tapi negatifnya jadi ketergantungan. Nah, ketergantungan dengan handphone, dengan gadget. Apalagi yang udah biasa main game dengan handphone, kamu mengalami ketergantungan dan akan mengganggu mental dan jiwanya. Mengapa kita tidak boleh menggunakan handphone secara berlebihan? Karena menggunakan apapun secara berlebihan itu tidak baik. Kan tadi depan sudah dibahas juga dampak dari penggunaan handphone yang berlebihan. Artinya ketika berlebihan, lama-lama tidak bermanfaat lagi penggunaan handphone itu. Nah, kita menggunakan hal-hal yang negatif karena terlalu berlebihan. Dari pertanyaan saya, apa yang Bapak dapat? Ya, yang berpendapat adalah penggunaan handphone atau gadget tergantung pada yang menggunakan, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Makanya saran Bapak adalah gunakan handphone itu untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, meningkatkan kemampuan dan lain-lain. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya kita lanjut ke reporter selanjutnya, yaitu yang bernama Okta Ramadhani. Hai pemirsa, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, saya Okta Ramadhani. Saya bersama narasumber saya bernama Ibu Antik terkait dengan pentingnya menggunakan handphone di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Handphone bisa menyebabkan siswa menjadi nakal. Ya, itu kembali kepada pribadinya masing-masing siswanya ya. Kalau cara menggunakan handphonenya tidak dengan cara yang positif ya, mungkin banyak yang negatifnya, ya pasti akan menyebabkan kepada kenakalan remaja. Contohnya saja kalau menggunakan HP secara sehat, misalnya yang digunakan adalah untuk media informasi, ya kan, media cari ya ilmu pengetahuan di dalamnya ya nggak akan dapat. Tapi kalau yang dilihat ya kan, yang dicari itu hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan, pastinya akan menyebabkan kenakalan remaja itu semakin ya. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah penggunaan handphone dapat berdampak pada minat belajar siswa? Ya, sangat-sangat banyak, sangat. Karena apa, satu kalau tanpa ada handphone kan, karena eranya sekarang era teknologi, dimana kalau tiap siswa itu membutuhkan HP untuk apa? Yaitu untuk media pembelajaran, kan pertama. Yang kedua, mencari bahan-bahan media pembelajaran. Yang ketiga adalah untuk apa ya? Untuk ya mencari informasi lah. Menurut Ibu apa aja sih yang bisa diperoleh dari handphone, manfaat-manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali ya. Satu, menambah wawasan kita. Ya kan, kita bisa melihat aplikasi di handphone itu, baik YouTube, baik TikTok, baik apapun itu yang manfaat itu banyak banget. Misalkan kita nggak pernah ke luar negeri, tapi kita bisa melihat kita bisa mendatangi luar negeri itu melalui gadget tadi, dengan YouTube, dengan apa, kita bisa melihat jendela dunia dengan mata kita. Mengapa kita tidak boleh menggunakan handphone secara berlebihan? Seperti itu bisa menyebabkan mata sakit, ya kan satu. Yang kedua, terlena dengan gadget sehingga terjadilah apa yang terkenal sekarang generasi rebahan, banyak bersantai-santai, terlena dengan yaitu tradisi santai tadi kan, tradisi santai, tidak bisa menjadi waktu, terlena lah. Terima kasih Bu, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya. Lalu berikutnya kita sambut reporter kami, yaitu Safa Salsabila. Selamat siang pemirsa, dengan saya Safa Salsabila akan mewawancarai narasumber saya bernama Nabila Aulia terkait pentingnya menggunakan handphone di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pertanyaan pertama,
Apakah handphone bisa menyebabkan sifat siswa menjadi nakal? Bisa, karena siswa tersebut bisa membuka sesuatu yang tidak seharusnya dilihat di handphone mereka, dan akhirnya mengakibatkan dampak buruk bagi siswa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, benarkah penggunaan handphone dapat berdampak pada minat belajar siswa? Dampak positif pada penggunaan handphone sangat mempengaruhi minat belajar siswa karena siswa lebih banyak menggunakan handphone untuk hal-hal yang positif seperti mencari informasi untuk belajar. Adapun dampak negatif pada penggunaan handphone sangat mempengaruhi minat belajar siswa karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya, menurut Anda apa manfaat yang bisa diperoleh dari handphone? Manfaatnya dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, menambah Selanjutnya, menurut Anda apa manfaat yang bisa diperoleh dari handphone? Manfaatnya dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, Selanjutnya, menurut kamu apa manfaat yang bisa diperoleh dari handphone? Manfaatnya dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, menambah wawasan siswa, dan memperluas jaringan pertemanan. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari reporter kami, menggunakan handphone sewajarnya saja, karena tidak baik untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Cukup sekian pemberitaan yang kami sampaikan, terlebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.